Mengapa Allah membiarkan penderitaan? Banyak orang bertanya kepada pemimpin dan guru agama mereka, mengapa ada begitu banyak penderitaan dalam kehidupan ini? Ini pertanyaan besar umat manusia. Seringkali, jawabannya adalah bahwa penderitaan itu sudah kehendak Allah, dan bahwa sejak dahulu Ia telah menakdirkan segala sesuatu, termasuk kejadian-kejadian yang menyedihkan. Banyak orang diberitahu bahwa jalan Allah itu suatu misteri, atau bahwa orang, bahkan anak-anak yang meninggal itu, dipanggil oleh Tuhan untuk tinggal bersamanya di surga. Banyak orang berpikir bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semata-mata adalah kehendak Allah belaka. Tapi, apa kata Alkitab? Namun, Allah bukan penyebab hal-hal buruk. Alkitab mengatakan, jauhlah dari Allah yang benar untuk bertindak dengan fasik, dan yang maha kuasa untuk bertindak dengan tidak adil. Ayub 34, ayat 10. Mereka tidak mengetahui suatu kebenaran yang sangat penting yang Alkitab ajarkan. Sesungguhnya, penguasa dunia ini adalah setan si iblis. 1 Yohanes pasal 5, ayat 19. Professor Arnold Toynbee is widely considered to be the world's greatest living historian. His monumental work, The Study of History, in his book Mankind and Mother Earth states that human beings are unique in the way they can become evil, for they are unique in being aware of what they are doing, and in making their own choices. Manusia unik dalam hal jahat. Kisah Alkitab tentang sejarah yang mula-mula menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk ciptaan pertama yang cerdas, dan bukan makhluk yang pertama mempunyai kehendak bebas, serta bukan juga makhluk pertama yang mempunyai kesanggupan untuk memilih. Manusia, sebenarnya, juga bukan yang pertama ataupun yang unik dalam hal dapat menjadi jahat. Suatu bentuk kehidupan yang lebih tinggi, sudah ada sebelumnya, yang hampir sama seperti Allah, yaitu makhluk-makhluk roh, yang juga disebut malaikat. Para malaikat diciptakan lama, sebelum manusia ada, sebab, pada waktu dasar bumi diletakkan, bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama dengan gembira, dan semua putra Allah mulai bersorak menyatakan pujian. Ayub 38, ayat 4-7. Salah satu dari makhluk-makhluk yang hampir sama seperti Allah ini, yang jumlahnya jutaan, dengan menggunakan kehendak bebasnya, sengaja berdusta untuk membujuk manusia pertama, agar tidak taat kepada Allah. Dengan haluan tindakannya, pribadi yang hampir seperti Allah ini, memulai pemberontakan melawan pemerintahan Allah. Pemberontakan itu disaksikan oleh jutaan malaikat lainnya. Malaikat yang menentang itu, menjadi musuh Allah, yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani yakni setan. Setan juga menjadi pemfitnah yang pertama, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yakni iblis. Pemberontakan pada awal mula ini, memulai suatu rantai kejadian yang menimbulkan penderitaan manusia. Kesalahan itu, mereka buat sendiri. Pria dan wanita pertama mempunyai harapan kehidupan sempurna yang kekal dalam suatu lingkungan Firdaus, yang nantinya bersama anak-anak mereka, akan diperluas sampai meliputi seluruh bumi. Kejadian 1, ayat 28, Kejadian 2, ayat 15. Namun harapan itu bergantung atas kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Allah. Ketidaktaatan memperkenalkan sebuah unsur genetika yang baru, yaitu ketidaksempurnaan dan kematian, yang akan diteruskan kepada generasi-generasi mendatang. Apa yang terjadi? Kisah lengkapnya dapat dibaca di buku Kejadian pasal 3. Tadinya manusia hidup sempurna, tetapi akibat dosa Adam, dia dan keturunannya jatuh dalam ketidaksempurnaan, menderita, dan akhirnya mati. Kejadian 3 ayat 17-19. Rasul Paulus menjelaskan keadaannya dengan sangat sederhana, yaitu oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa, dan maut telah berkuasa atas semua orang oleh karena satu orang itu. Roma 5, ayat 12. Dengan menolak kedaulatan Allah, Adam dan Hawa telah menggiring umat manusia pada jalan yang menuju penderitaan, penyakit, dan kematian. Mengapa penderitaan dibiarkan? Mengapa Allah tidak menghentikan pemberontakan itu sejak semula dengan langsung membinasakan setan pada waktu itu di Eden? Sebagai yang maha kuasa,
ia pasti mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Namun, setan bukan menantang kekuatan Allah, melainkan cara Allah menjalankan kekuasaannya. Dengan menyangkal hukum Allah yang telah dinyatakan, setan sebenarnya menganggap bahwa cara Allah memerintah itu salah, dan sebenarnya bukan untuk kefaedahan makhluk-makhluknya. Setan juga menyatakan bahwa jika manusia diuji, ia tidak akan tetap loyal kepada Allah. Ayub, pasal 1 dan 2. Bagaimana tantangan itu dapat dihadapi dan diselesaikan sekali untuk selama-lamanya? Cara Allah berurusan dengan umat manusia yang sesat dapat digambarkan dengan perumpamaan anak yang hilang atau pemberontak dalam salah satu perumpamaan Yesus. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang pria yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang lebih muda menuntut bagiannya dari warisan pada waktu ayahnya masih hidup. Ia ingin bebas, meninggalkan rumah dan membuktikan bahwa ia dapat berdiri sendiri. Sang ayah bisa saja langsung bertindak dengan menolak permintaan anaknya dan mengurung dia dalam sebuah kamar supaya tidak dapat pergi. Tapi, apakah hal itu ada manfaat yang akan berkesan untuk waktu yang lama? Tidak. Karena hal itu akan membuat si anak merasa terpaksa tinggal di rumah. Selain itu, ini berarti si bapak tidak mengakui hak si anak untuk menjalankan kehendak bebasnya. Jadi, apa yang dilakukan sang ayah? Ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu, dengan hidup berfoya-foya. Hartanya habis, dan ia pun jatuh bangkrut. Keadaannya menjadi begitu buruk sehingga anak muda ini harus mencari upah sebagai gembala babi. Lalu anak itu menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi, aku di sini mati kelaparan. Maka, apa yang dilakukannya? Ia memutuskan untuk pulang dengan penuh penyesalan, dan menyerahkan dirinya kepada belas kasihan ayahnya. Lukas 15, ayat 11-32. Nah, apa yang telah membuat pria muda itu menyadari keadaannya? Waktu dan pengalaman. Sang ayah tidak mengambil tindakan yang drastis, tetapi memberikan waktu supaya anaknya itu melihat betapa bodoh haluannya. Benar, anak itu menderita selama mengalami hal-hal tersebut. Tetapi ini membuatnya insaf dan kembali kepada ayahnya. Maka, sebuah pola telah ditetapkan. Sama seperti kisah anak dalam perumpamaan itu, orang tua manusia kita yang pertama, Adam, memilih haluan ingin bebas dari Allah. Karena pilihan mereka yang ingin bebas dari Allah, umat manusia telah dilibatkan ke dalam suatu sengketa yang hanya dapat diselesaikan dengan membiarkan waktu berlalu. Kini, setelah 6.000 tahun bebas dari Allah dan pemerintahannya, apa yang telah dibuktikan? Waktu dan pengalaman telah menunjukkan bahwa setan maupun manusia, yang terpisah dari Allah, tidak dapat menjalankan kekuasaan dengan cara yang benar. Wahyu pasal 16, ayat 14-16, dan Wahyu pasal 20, ayat 1-3. Seperti dikatakan Nabi Yeremia, "Aku tahu ya Allah, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Yeremia 10, ayat 23. Memang, sementara ini umat manusia harus menanggung penderitaan yang sangat besar dan semua akan mengalami kematian. Namun Yahweh, Allah Sang Pencipta alam semesta, berjanji untuk mengganti kerugian. Bagaimana caranya? Rasul Paulus mengatakan, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar." Kisah 24, ayat 15. Kebangkitan orang-orang mati dengan kesempatan untuk suatu kehidupan yang sempurna di bumi, akan merupakan suatu tindakan belas kasihan yang luhur. Di bawah penyelenggaraan dari langit yang baru dan bumi yang baru, semua penderitaan yang ada sebelumnya, sedikit demi sedikit akan dilupakan, digantikan oleh berkat-berkat dari kehidupan yang menghasilkan bahagia dan kekal. Hal-hal yang dahulu, tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65, ayat 17, 2 Petrus 3, ayat 13, Wahyu 21, ayat 1-4.
Tetapi bagaimana kita dapat yakin bahwa hal ini tidak mustahil, benar-benar akan terjadi? Ayo, baca terus Alkitabmu, agar mendapatkan pemahaman yang benar sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Ikuti terus kanal Alkitab ini, supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.